Hai sedulur desa, berjumpa lagi dengan kita masih di acara Takoyeki Tas Kombang Yongeneki sama Pak Bowo tentunya. Gang Dalu Pak. Gang Dalu. Kemarin kita sudah bicara tentang beberapa waktu yang lalu kita bicara sama Pak Rejo nggih Pak. Nggih. Saya bicara sama Pak Rejo aja itu rasanya wih gila, Tas Kombang tuh keren banget. Cuma kan persoalannya ada rasa yang saya ingin banget ngobrol langsung gitu. Cuma kan bahasa Jawa saya kan bahasa Jawa agak Jerman ya Pak ya. Jadi jadi agak takut kalau misalkan menggunakan bahasa Jawa itu. Nah, akhirnya saya walaupun saya paham ketika Pak Rejo menyampaikan sesuatu itu, saya paham betul bahwa ceritanya beliau, pokoknya banyak banget ngangsu kaweruh banget deh. Saya kemarin sama Pak Rejo tuh luar biasa. Nah, malam ini masih ada kan Pak? Ya, malam ini masih ada, dan kebetulan untuk malam ini mungkin agak spesial ya, tidak spesial seperti banget yang kemarin. Jadi untuk narasumber kita, alhamdulillah untuk malam ini tiga sekaligus dari perangkat desa. Insya Allah beliau-beliaunya sudah rawuh di sini. Nanti akan kita ajak ngobrol juga Pak. Kita ajak ngobrol, kita ajak bercerita. Karena dari kemarin mungkin Pak Rejo sudah banyak cerita. Cuman rasa-rasanya juga masih ada yang kurang. Ya? Jadi nanti akan beliau-beliaunya kita ajak bercerita dan nanti akan kita lengkapi ceritanya. Dan satu nanti, aja luar biasa loh Pak. Nanti akan banyak hal yang mungkin anak-anak muda saat ini belum tahu karena memang pada saat itu juga belum lahir. Jadi nanti ini juga untuk pengetahuan dan nanti buat pijakan untuk anak-anak muda generasi selanjutnya untuk mereka membangun desanya. Betul, Tas Kombang itu akan seperti apa itu kalau kita belajar dari sejarah, dari cerita sesepuh-sepuh dan leluhur kita, insya Allah itu akan menjadi lebih baik. Iya betul Pak, betul. Kayaknya langsung aja ya Pak ya kita. Bapak-bapak, sumonggo. Monggo Pak. Malah kayak talk show ono ditepuki barang. Wah, ngopi. Sambil ngopi Pak, nggih. Teman-teman pada enggak ngopi. Pak. Gue Mas Bowo. Bowo dia ya. Bowo. Monggo Pak. Ya. Sing gede tengah, sing gede. Ya. Teman-teman, saya tengah aja. Ini dibikinin minum dong, dibikinin minum. Napa toya petak? Kan Mas. Ini udah. Untuk saya apa adanya aja. Yang penting sampai di depan saya. Sekalipun kopi Mas kalau masih di sana kan nggak akan tersampai. Baik. Jika William Shakespeare pernah bilang apalah artinya sebuah nama, bagi Ronggo Warsito nama menjadi sangat penting. Itulah sebabnya seniman Jawa Tengah dan seniman di daerah Kasunanan Surakarta yang bernama Ronggo Warsito pernah mengungkapkan bahwa nama adalah doa. Begitu pentingnya. Artinya ketika kita membicarakan tentang Tas Kombang, tidak pernah lepas identitas tersebut berasal dari para pinisepuh. Nah, sekarang di hadapan kita sudah ada 3 orang. Kalau kemarin baru 1 orang, sekarang 3 orang gitu Pak. 3 orang yang luar biasa sekali. Orang-orang yang sangat qualified di Desa Tas Kombang, yang memang hidupnya diabdikan untuk desa. Nah, kalau nanti bicara ngobrol-ngobrol nanti sama Pak Bowo, karena nanti bahasa Jawa saya agak sedikit ketelinto Pak. Selamat datang Pak Saryanto, Pak Sarjuni, Pak Slamet. Terima kasih sudah rawuh, sudah mau berbagi sama kami di acara. Kita punya acara namanya Takoyeki Tas Kombang Yongeneki. Nah, itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, semoga Pak Bowo yang lebih enak. Oh, nggih. Matur nuwun.
Sebelumnya salam budaya desa, rahayu buat masyarakat Taskumbang pada umumnya dan buat generasi muda. Ini kita hadirkan narasumber dari perangkat desa Taskumbang. Kita akan ngobrol, kita akan berbicara tentang desa Taskumbang di masa lalu dan sekarang. Ini buat informasi buat anak-anak muda untuk nanti biar bisa membangun desanya, Bang. Nggih. Sakderengipun nyuwun ngapunten nika badhe kula tepangaken riyen mungkin mbok menawi napa nggih putra-putra jenengan sing tesih nem-nem niku enten sing dereng tepang kalih perangkat desa. Niki dari niki saking Kilen mawon nggih, saking sing paling nem niki Bapak Saryanto. Saryanto napa Saryanta? Saryanta. Oh, Saryanta nggih. Niki Bapak Saryanta niki kepala dusun setunggal nggih, kepala dusun setunggal ingkang membawahi wilayah Matmajan, Barepan, Sorowijan, Karang kalih Kalongan. Terus salajengipun menika ingkang tengah menika ingkang paling gagah nih, Pak. Paling gagah perangkat desa Taskumbang. Pak Bowo. Menika Bapak Sarjuni. Menika dalemipun grojokan menika Bapak Kadus 3 nggih, Pak. Ingkang membawahi wilayah Klentisan, Gelap, Dawung kalih grojokan. Menika Bapak Sarjuni. Lajeng ingkang paling wetan menika Bapak Slamet Riyanto napa Riyanta, Pak? Riyanta. Oh, Bapak Slamet Riyanta menika sak menika kaur perencanaan nggih. Kaur perencanaan dalemipun Tegal Pasiran. Menika datang generasi muda nanti bisa diingat-ingat perangkat-perangkat desa kita yang melayani kita terkait dengan administrasi desa dan sebagainya. Kaitanipun kalih bapak-bapak narasumber menika dipun suwun rawuh wonten ing mriki. Generasi muda menika nggih napa nggih butuh informasi, Pak. Butuh informasi terkait napa kahanan perjalanan desa Taskumbang pada umumnya. Lajeng dusun-dusun wonten bapak-bapak menika lenggah. Pak Saryanta wonten Sorowijan, Pak Sarjuni wonten Grojokan, Pak Slamet wonten Tegal Pasiran menika kan mungkin rencang-rencang nem menika nggih dereng begitu ngertos nggih informasi secara keseluruhan terkait dengan desa Taskumbang dan dusun-dusun sing wonten ing Taskumbang menika. Mungkin nanti untuk pertanyaan, Bang, saya juga bisa dibantu nanti. Tidak harus saya yang bertanya, nanti Bang Abi mungkin kalau memang ada sesuatu yang mau ditanyakan dipersilahkan saja. Karena narasumber kita ini pengetahuannya juga sangat luas terkait dengan desa Taskumbang nih. Ini apa namanya, saya ngedengerin aja seneng banget sebetulnya. Nek numpak kamera aja kan kayak patung. Lajeng mawon kita mulai dari saking sing sepurien apa sing nem sing sepurien. Yo bagus, yo malah. Sing sepuh mawon nek sing nem niku nggih napa nggih niki termasuk generasi perubahan sebelum ke generasi milenial, Bang. Tembunge sakniki kan enten generasi milenial, bahkan sakniki enten generasi Z. Nah, Pak Saryanta ini kan masih sepantaran saya. Sepantaran Bapak. Kalau saya kan masih 18 tahun. Masa peralihan. Nggih, jadi masa generasi perubahan lah pada saat itu kan. Dados era orde baru. Ingkang paling sepuh mawon nggih menika Pak Sarjuni. Pak Sarjuni menika lenggah wonten Grojokan nggih, Pak. Niki kula triyos riyen sekedhik wekdal kula tesih alit. Riyen niku nek kula tepange dereng Pak Kadus, dereng Pak Bayan. Sing kula tepang niku nek mboten Klentu lho, nek mboten Klentu riyen niku Pak Ululu. Ululu. Nggih, kondangan niku Pak Ululu. Nama sebelum Bayan berarti. Iya. Itu Pak Ululu. Entah Ululu itu sepengetahuan kula niku kaitanipun kalih pengairan nggih, Pak. Nggih. Dengan napa sebutan Pak. Bahkan untuk nama niku dereng ngertos.
Yang sing kula ngertos nggih Pak Ululu ngoten dadi. Dan niku napa Pak Ululu niku wekdal kula tesih alit niku pripun nggih ngarani niku serem napa soalnya ngeten jangankan apa nggih melihat orangnya Bang baru misalnya anak-anak niku tendalan niki terus enten sing Pak Ululu liwat itu sudah apa ya sungkan atau takutnya itu sudah luar biasa itu bahkan belum beliaunya belum lewat itu baru mau lewat itu sudah napa ya sudah sungkan atau takutnya itu sudah luar biasa pada saat itu. Nah ini kaitan Bapak karena paling sepuh sakdanipun nyuwun ngapunten Pak niki badhe nyuwun tanglet yuswanipun pinten sakniki Pak? Untuk usia kula sakniki sudah 64 berjalan. Oh 64 berjalan. Ya. Berarti sak pantaran kalih Pak Rejo ndake nggih. Niki nyuwun ngapunten Pak niki kula badhe nyuwun pirsa kaitanipun leres Pak Sarjuni menika lahir ten dusun Grojogan. Saya lahirnya itu di Dukuhnya Gelap. Oh, Dukuhnya Gelap. Nah, karena orang tua saya, bapak, ibu berasal dari Gelap. Oh. Kemudian saya sudah agak besar oleh orang tua, nenek dan kakek saya. Orang tua saya ditempatkan di Grojogan. Jadi saya untuk lahirnya ada di Dukuh Gelap, tapi saya besar sampai sekarang ada di Grojogan. Oh, okay. Berarti kan itu sangat tepat sekali Bang. Ya, karena beliaunya kan dari lahir sampai saat ini itu berada di wilayah Taskombang. Ya. Betul. Niki ingkang badhe kula suwun pirsa niku nyuwun ngapunten jenengan saged nyriyosaken kahanan wekdal jenengan tesih alit Pak. Tesih alit dumugi napa remaja niku keadaan napa nggih entah niku dusun Gelap, dusun Grojogan kalih Taskombang secara umum niku kados pundi Pak? Keadaan kawan Taskombang secara umum sewaktu saya masih kecil itu sekitar tahun ya 60-an ya. Nah, itu saya masih baru SD. Nah, masih SD memang saya aspirasinya cenderung menjadi satu di Dukuh Taskombang. Karena orang tua saya adalah Islam dan Islamnya itu sama dengan keluarga sini Pak Mbah Bayan Murbini. Jadi keluarga besar Pak Bakri, Tamyiz Muranom, Pak Suroto. Ya. Itu sejak kecil saya itu. Nah, kemudian kalau kecil ya sholat Id di masjid situ. Dan masjid Taskombang? Ya, masjid Taskombang. Kalau sore hari raya bagi Idul Fitri sama Idul Adha ya ada tebing keliling masuk tengah Taskombang itu ke utara, ke timur, Gelap, ke Nisan, Gelap, Grojogan, Dendan itu yang sering dihuni waktu saya masih kecil. Niku tesih napa damel oncor nih ya? Ya, tebingnya geng masih pakai oncor. Saya masih mengenang itu saya kecil. Itu senang. Papah gantung. Oncor kali papah gantung ya. Batang daunnya itu. Pepaya itu Bang. Batang pepaya itu kan dipotong pepaya atau pucuk bambu itu. Yang bagi bagus pucuk bambu. Kalau nggak bisa ya potong pepaya itu gagangnya itu kasih bisa untuk oncor. Waktu masih kecil saya itu. Berarti untuk guys terus nek kahanan apa dusun kahanan napa mergi bali dumugi niki terus dusun Grojogan niku kados pundi gambaranipun riyen niku nek kahanan mergi yo kalau demben yo ora kaya saniki perbandingannya belum ada jalan yang keras. Bahkan tempat saya namanya Dukuh Grojogan itu memang dulu itu terkenal kampungnya itu ya becek. Ya, tempat saya itu becek, maka namanya Grojogan. Ketemu Bang, ketemu. Berarti akhirnya namanya Grojogan. Sejarah dusun Grojogan niku mergi tempatnya niku ya waktu itu ya becek, air waktu itu. Terus yang paling timur itu dinamakan Tegal Rejo itu. Buat Tegal Templek ya gitu. Dari satu. Ning jadi satu. Ya nggak aku. Sing RT 21 niku? Iya, 21 itu ke dusun tambahan lah. Yang asli Grojogan cuman yang RT 23. Nah itu asli nggih. Itu jenengan alit dugi remaja ya.
Nggih, nek saniki ke napa? Pak Slamet. Pak Slamet yuswanipun pinten sakniki, Pak? 53. 53. Berarti nggih Pak Slamet ugi napa? Lahir remaja dugi sak menika niku ten Tegal Pasiran nggih. Iya. Nggih ini nyuwun jenengan gambaraken napa ceritaken dusun Tegal Pasiran jenengan riyen alit dugi remaja niku kados menapa kahanane? Nek sing hubungannya Tegal Pasiran secara sejarah persis saya kurang tahu, Mas. Yeah. Untuk bahasanya ngebak sejak lahir taunya aku ngebak itu wis kayak gitu. Oh, okay. Tapi itu katanya bapak itu bukan bangunan zaman dulu waktu Londo. Jadi termasuk bapak saya punya waktu itu kalau nggak apa ya nggak kuat songgo gawe kan nggak jadi punya hak. Oh iya. Nah itu yang paling normal biasanya paling normal untuk lingkup daerah Ngebak itu kalau musim penghujan anak-anak semuanya pada mandi di Ngebak. Oh, mandi di Ngebak. Ya. Kalau musim kemarau itu buat lapangan sepak bola. Oh okay. Itu kering banget air. Iya. Jadi waktu belum dibangun itu kan semuanya kayak gitulah. Untuk keseharian anak-anak waktu masih SD sama SMP itu banyak anak yang maaf masih sedikit kekurangan akan makan. Jadi makanan pokok tiap hari itu teman saya Ramino itu dia nggak punya bapak ibu cuma ngikut kakek. Habis saya pulang sekolah ya makan tebu, malam ngejak makan tebu, sehari semalam itu mungkin sampai 3-4 kali. Makanan pokoknya tebu waktu itu. Iya. Nek tebu alit kula nggih tesih ngalami, Pak. Tesih ngalami tembunge riyen nggih. Wong mboten ndek tanduran, mboten nandur nggih nyolong. Ya. jadi ditakuti Pak Lulu ini kan ketika liwat mau nyolong tebu ada Pak Lulu udah lari aja. Napa ya? Karena itu berarti waktu itu anak-anak kriminal itu bukan berarti untuk dan lainnya, cuma perut kosong. Biasanya nyuri kacang, nyuri timun dan lainnya aslinya bukan untuk dijual, cuma perut kosong termasuk degan sepanjang jalan poros desa. Oh, itu. Poros desa sing dalan niki apa sing pinggir Ngebak nika? Kesemuanya. Oh, iya berarti riyen mergi niki niki kesana ada terus Ngebak ke timur, Kulon Dawung, terus sama cageran masjid itu ke utara. Pohon kelapa. Oh, pohon kelapa banyak berarti. Ya, nggih iki nek kula sing napa wetan Balen niki tesih kemutan kalih wetan Ngebak niku beberapa tesih wonten lah nek alit kula kan tesih wonten. Nggih niku kaitanipun dusun Tegal Pasiran nggih. Sakniki ten Pak Saryanto. Pak Saryanto niku nggih napa nggih? Nggih sebaraan saya. Sepantaran. Nggih, setidaknya sekelas mesti bareng. Sekelas. Tahu juga masa kecil Pak Saryanto itu riyen niku nggih ngarit nggih. Seperjuangan. Ngarit bareng. Cuman kula ampare Pak Saryanto niku kan setahun sekali, Bang. Setahun sekali ini ketika pas musim bako karena dulu kalau musim bako bapak niku le ngrajang ten Sarawijan. Itu di tempatnya Pak D, ya, terus mainnya sama Pak Saryanto ini jadi sedikit banyak. Nah, kula pun ngertos, tapi itu juga perlu diceritakan. Perlu diceritakan karena teman-teman muda di rencang nom-noman monggo Pak Saryanto. Dunia anak kecil zaman dulu, sekarang itu mungkin lain. Beda hasilnya lain. Lahir di Sarawijan, Tasgombang. Orang tua saya cuman tani, petani. Ya serba kekurangan lah. Dulu terus TK saya di Jumblengan. Kita bareng tak dulu. Bareng. Nah, dulu itu apa ya? Jalannya masih kanan dulu itu jalan-jalan tuh masih becek kayak di tempatnya Pak Sarjuni. Jadi, semuanya masih tanah. Pulang sekolah dari TK itu pokoknya gimana ya? Lewat jalan tengah Jumblengan ke utara itu udah kayak kali itu loh. Airnya ngalir terus banyak apa nih? Banyak apa? Tok ya. Ya rembesan. Tok itu di tengah kali jadi
iki kali apa tengah jalan. Dalan. Saya kadang ya. Pilihane loro Mas, lewat ngendi? Lewat kulon desa saya parah, jeblok, isih wis mili-mili kae. Tu tengah desa lah sing paling aku jane tengah desa iki rada kepenak ning medeni. Zaman semono. Medina apa, Pak? TK iki medeni akeh ya. Lah kae begitu mulih ning ngarepe omahe Bu Lurah, ngene Mbah Darmo. Wis diadang apa kuwi? Pitik apa kae jenenge? Kalkun lho. Kalkun. Nah, pitik kalkun. Bisa. Ngalor sithik eneng kiri ngoyaki Mas nang ngoyaki. Nggih. Ngalor sithik ngene Ahmad Pani, wong edan kadang nyegat-nyegat lho Mas. Jenenge cah cilik. Terus lepas kuwi engko ngalor ning Budawa kae isih neng wong edan meneh. Jaman waduh. Itu sekitar tahun berapa berarti Pak? Tahun 85-an kalau enggak salah. 85 Mas. Tapi nek riyen niku 84 pun dolan ten TK kok pun sekolah TK. Maksudnya kita apa? Dolan niku pun dulu itu TK sebelum dipindah ke Taskumbang kan di Jumblengan Mas. Di tempatnya Lurah Sepuh. Parto Wiryono. Di tempat Mbah Parto Wiryono, lurah pertama kali di sini gitu. Terus habis itu sekolah SD ki ning Taskumbang Amor karo iki. Sekelas. Sekelas. Nah, ndelalah zaman semono kono gudeg Mas aku Mas. Penyakit kulit. Tangane kebak gudeg. Akhire metu leren setahun pindah neng ngendi? Neng Pucung. Pindah neng Pucung bareng iki lulus Pucung mlebu neng SMP Bimo. Neng Bimo bareng kuwi STM Amor meneh neng nasional. Amor kan kuwi. Cuman jadinya kan adik kelas. Oh, jadi adik kelas. Mergo kan metu setahun itu ya. Metu setahun nih Mas. Dadi mbaleni meneh. Habis iku berjuang meneh lulus sekolah, berjuang wong loro. Ceritane wong telu karo Pak Lurah. Haris kuwi daftar neng ndi yo? Itu dulu kan melu neng biro apa ya? Biro lewat kita dikirim ke Bekasi kan. Bekasi delalah di sini verifikasi yang lolos cuman saya sama Pak Saryanta. Pak Aris Sumarno itu enggak lolos karena yang dibutuhkan kan mesin teknik mesin bukan kalau Pak Lurah itu kan mesin otomotif dulu lulusan mesin otomotif jadi bertiga juga dulu pertama awalnya itu gondrong juru potong udah terlanjur potong delalah Pak Aris itu enggak lolos terus kita berangkat berdua sama Pak Saryanta begitu sampai di Bekasi kita sampai ke kantor penyalur tenaga kerja terus dimasukin berkas ke perusahaan verifikasi beliaunya juga tidak lolos terkait dengan itu tadi yang saya tanyakan Saryanto sama Saryanta itu makanya kita tanyakan jadi gara-gara huruf satu di belakang O sama A itu loh akhirnya gembel patang dino nang Bekasi 4 hari beliaunya pulang lah saya tinggal di sana itu selama setahun ada yang menarik loh teman-teman muda perlu tahu loh bahwa ternyata para perangkat desa Pak Saryanto sebagai perangkat desa Pak Bowo sebagai aktivis di desa, lalu ada Pak Aris Sumarno, lurah kita di Taskumbang. Ternyata pernah gondrong, bro. Pernah Mas. Gara-gara nyari kerja itu langsung potong. Tiga-tiganya potong. Sempat kecewa itu kan pada saat itu Pak Lurah wis bacot potong, lalu udah nyambut gawe kan itu terkait menarik ya, menarik masa-masa kecil bapak-bapak ini sangat menarik sekali. Selanjutnya setelah perjalanan niku sampai remaja. Niki rencang-rencang muda niku kathah sing ngertos wong bahkan kula men ngertos pemerintah desa niki punten riki. Terus sak ngertos kula nggih Pak kepala desanya sudah Pak Barjani nggih. Pak Barjani, aku pun juga. Iya, itu Pak Barjani itu pertama ya, Pak Barjani. Sudah pun periode kedua, periode pertama
dereng ngalami Mas ya. Nggih pun nonton cuman dereng ngertos Pak. Dereng ngertos. Pertama isih SD aku urung tak sambung lurah ki apa ngono mudeng. Pak Barjani pertama niku jenengan tes SD, Pak. Berarti niki sing saged trias Pak Sarjuni. Iya. Pak Sarjuni berarti napa jajaran perangkat desa saderenge Pak Barjani niku berarti pun ngertos ya Pak Sarjuni. Ya. Niku nyuwun tulung jenengan napa triasaken sinten kemawon teh nggih kepala desane napa Pak Bayane napa niku sinten mawon Pak. Ya. Untuk pemerintahan desa, nah, dulu memang lurahnya Pak Parto Wiryono. Belum tahu aku sama Pak Lurah yang itu. Sampai seumur hidup, karena meninggal terus kosong diganti oleh Pak Barjani. Saat itu PJ-nya Pak Haji Tamyiz Muranom itu dia selaku sekdes. Itu tahunnya sekitar tahun 78. Wah, kurang lahir. 78 itu kasus pemilihan itu 78. Nah, Pak Barjani itu jadi perangkat itu sekitar tahun 74 masuk pertama. Dulu dia menjadi ulu-ulu. Pak Barjani itu saderengipun kades ulu-ulu ya, dia perangkat jadi ulu-ulu Pak Barjani. Dulu kemudian tahun 78 dia masuk terpilih sebagai kepala desa. 78 Pak. 78 atau 9 kepala desa itu. Kepala desa pertama ya? Ya, kedua. Kedua. Yang pertama itu Parto Wiryono itu. Oh iya. Pak Barjani jadi lurah baru pertama. Oke, maksudnya periode pertama. Jadi lurah pertama kali berarti 78 itu. Tahun 78 menjadi lurah. Sekretaris desa tariknya Pak Tamyiz itu. Kemudian Kadus 1 itu dijabat oleh Pak Karso. Pak Karso ya. Kayak nih gitu. Oh, Pak Karso Kadus 2. Kadus 1 Pak Dasuki. Kadus 2 Pak Karso. Kadus 3 dulu itu masih Pak Bayanan Pak Lurah si Barjani dijabat oleh Pak Dibyo. Pak Dibyo Miardi Dibyo Suwarno. Dalamnya itu Gondang. Tapi terus itu domisilinya dia menjabat di sini karena ada strategi politik pemerintah itu dia sebagai di fungsi ABRI untuk stabilitas nasional. Itu angkatannya menjabat ini bersama dengan Pak Barjani itu dari perangkatnya tahun 70-an 75 itu. Saya ingat betul itu karena saya masih sekolah LTA itu, saya tiap pagi jumpa sama Pak Miardi itu. Nah, itu perangkatnya itu, kemudian kadusnya 4 itu Pak Harjo Tikromo. Pak Harjo Tikromo itu orang tuanya Bapak Barjani. Nah, saat itu Pak Rajo Dewi, Pak kadusnya 4 itu semua. Nah, kemudian saat itu kan masih ada kosongan jabatan dari Pak Barjani dari dulu naik jadi kepala desa. Nah, tahun 79 ada bukaan pendaftaran mengisi itu. Nah, kemudian saya yang melamar. Yang melamar dulu ya saat itu banyak sekali kalau dulu. Ya diantaranya Pak Mas Topo itu. Topo Gelap. Ya Mas Muhtar Hadi. Kepala desa itu Pak? Perangkat. Oh, perangkat itu. Pak Mukri. Pak Mukri? Mukri belum. Mukri Keri. Nah, daftar itu. Nah, saat itu yang lulus saya sama Mas Topo. Topo Gelap. Nah, namun yang lolos screening saya. Jadi saya masuk tahun 79 gitu Pak. Ya itu Kemudian saya menjabat SK tahun 80 menjadi ulu-ulu. Saya jadi ulu-ulu sekitar ya 4 tahun 5 tahun itu ada perubahan struktur. Nek dulu itu kepala desa Carik Pak Bayan, ada Pamong Tani, Pak Mudin itu ada, Pak Mudinnya Pak Basrowi, Pak Mudin. Yang di Matmaja. Kemudian ada Pamong Tani, itu Pak Arjo Narno. Bidang pekerjaannya Pamong Tani kan membina para petani untuk meningkatkan produksi pangan. Saat itu Orde Baru kan pelita yang diutamakan, pertanian. Bersama-sama dengan saya ulu-ulu, saya pengairannya.
Itu kerja waktu itu gitu. Jadi tahun sampai 5 tahun saya bersama Pak Jonarno, kemudian ada perubahan struktur. Kepala desa tetap kepala desa, cari desa tadi sekretaris desa, Bayan itu menjadi kepala dusun. Perubahannya tahun berapa ya, Pak? Kuwi kita tahun 80-an 5 apa 86 itu. Oh, 85 86 baru perubahan struktur. Iya, struktur tuh. Jadi enggak ada Bayan lagi tapi kepala dusun. Kepala dusun. Terus Ululu juga sudah tidak ada. Diganteni Pak Ululu menjadi Kaur Pembangunan. Pak Rejonarno. Dulu kalau yang desa kecil itu kalau ada Ululu PTD biasanya sudah tidak ada. Tapi karena Taskumbang itu desa besar ada PTD, ada Ululu. Pamong Tania. Taskumbang Bodan itu besar itu juga ada Pamong Tania, ada Ululunya 2 Bang Ululu itu. Oh iya. Tapi jelmanya itu kalau Ululu atau PTD menjadi Kaur Pembangunan. Nah, pembangunan, bangun ekonomi. Sekarang perencanaan. Tuh itu. Oh iya. Kemudian yang Udin itu menjadi Kaur Umum. Umum. Keuangan itu belum ada gini, ngomong bendara. Bendara saja dilangkap. Sampiran. Dilangkap bendara ya. Karena Taskumbang itu ya termasuk desa yang mampu, desa yang kaya. Nah, tanah kasnya itu banyak, jadi di kewenangan untuk mengangkat melengkapi perangkat. Paling banyak Taskumbang. Satu Manis Renggo paling banyak Taskumbang. Kasnya itu banyak. Itu mampu mengangkat teneng bendara itu. Nah, kalau Kali yang desanya juga paling Mudin Kaur Umum ya itu perubahannya seperti itu. Jadi saat itu, nah, ini tugas. Saya emang dulu menjadi Ululu, tugas saya setiap hari di lapangan. Kalau saat itu perangkat paling berat itu Ululu. Karena memang harus Ngedum iya. Saya model telorongan ya, Pak. Iya, Ululu itu bersinggungan langsung sama petani. Kerjanya 24 jam betul. Saya jam 12 malam, jam 2 malam sampai perayaan sana saya. Lapor uang padu. Perayaan Gosutan itu berjalan. Ayah. Itu kerja. Menarik. 1 minggu kerja terus, Mas. Malam Jumat, malam Sini Sabtu, itu malam Senin. Mendapatnya pembagian air itu malam Senin. Malam Senin itu rapatnya hari Jumat. Sudah dimulai rapat. Saya sebelum rapat keliling daerah, turut sawah tuh galangan tuh. Jadi saya dulu hampir hafal sawah sak bulan ini iki saya hafal. Setiap minggu sekali pasti saya kelilingi 2 kali bahkan. Itu mau menentukan untuk siapa yang akan mendapatkan air. Itu bayu malam Senin. Malam Selasa, berapa satu malam Selasa Sawan. Itu rapatnya di hari Sabtu. Nah, rapat hari Sabtu, malam Selasa nurut. Baru malam Selasanya eksekusi airnya. Menarik ya. Jadi perencanaan benar-benar. Wah, itu ya. Itu. Memang kan jadi anak-anak kan mungkin apa nggih? Sungkan atau takutnya kan disukai videonya kan tiap hari di lapangan. Tiap hari di lapangan mengatur dan karena wilayah air wilayah sensitif ini pertanian. Oh iya. Saya itu pagi-pagi ya habis turun subuh didatangi. Dilapori mesti masalah. Bapaknya mertua Pak Rejo itu. Wih itu Pak nanti kae menamu kae. Siapa? Pak Kae dicendek Harto. Pardi. Pardi bungke. Pardi bungke. Wah, itu diguyang sama petani. Subuh pagi udah sampai ke tempat saya. Baru subuh itu diguyang dipacongi naik kali. Masuk ke rumah saya. Wah, saya bingung loh, piye iki ya. Ini sudah saya terka. Iki Pak Dasuki atau Sukar itu yang. Ini saya ya cerdik. Pun nggih meh kula urusin, jasane kondurian meh kula tututi. Dia kondurian niku kan Pak Pitmoto langsung biabah iki ora ngerti lek kok iki aku. Ora kok iki piye jane ora ngene-ngene ya. Nah, itu kasus air iki ngoten iki memang sensitif. Nggih, riyen tesemon jenenge. Nek orang-orang lihat saya takut ya mungkin juga memang saya orangnya keras. Karena tegas gitu. Iya, saya orangnya keras. Urusannya urusan air, urusan sensitif enggak tegas agak. Iya, saya keras. Di samping itu memang saya didik petani. Kue tangai banyu harus bertanggung jawab diurusi. Nek ora tetap kita cabut. Ya nurut. Kowe ora itu protes kena. Dasarmu apa protes? Ini saya menentukan mendapatkan air saya juga ada aturannya. Nah, protes bisa, mang protes. Ya, itu gitu ya.
Nah, yo memang sulit rapat tuh. Neng lama-lama loh, saya kasih gitu petani lama-lama pinter. pinter Kan dididik, Pak. Ya, Apa jenengan pinter didik, Pak? aturannya. Kalau saya sampai lengah wah bahaya susu ya. Pinter ya kono. Sekali Wah, ini kok rata gitu wasi, ya. Neng saya wah kalau begitu berarti tidak perlu dibuka semuanya ya. Kita buka segini, jadi nanti kalau ada lengah masih ada bisa numpang. Masih ada back. Nah, kok lama pinter ya kok gitu ya. Ada deh ngakal-akalan. Saya juga gitu. Karena Rian kita tuh saya kemutan, titiane Pak Sarjun ini kan Vespa Bang. Oh, Pakai Vespa tadi kan Spring agak jauh ini kan pun napa? Oh iya. iya kedengeran ya. Ini Pak Lulu. Iya, berarti kan nek napa? Kaitanipun kalih pemerintahan desa kan niku kantorane niku nggih pun ten mriki napa nek sing ten daleme Pak Partawiryono niku nggih tesih hemut, Pak. Oh, nek kantoran saya belum ingat. Kantoran saya sudah di sini. Ini tahun 72. 80 saya sudah di sini kantornya. Oh, iya. Nah, nek pas meresmikan ini saya ingat itu nanggep wayang dalangnya timbul dari Prayitno. Lakonnya Bronto itu rampasan. Beli sapi, bener-bener ritual Pak timbul ternyata Pak. Pas matinya Sengkuni pagi hari itu banting kupluk jebret ini bener-bener hujan. Itu Pak timbul lagi Prayitno. Ternyata gitu. Wah, kok elok ya. Di samping itu saya masih kecil sudah bisa merasakan nangis Mas. Matinya ya Sengkuni di bahasa dia itu mutilasi dia sama iringan tuturnya terutama tuturnya itu wah ngeri ya dalang paling bagus tak rasakan itu timbul tuturnya. Jadi kalau timbul saya mengatakan memang dalang seni untuk seni tidak seni untuk penonton ini seni untuk seni. Wong seneng silahkan, ora seneng silahkan, ning senine lakon iki ngeten iki lakunya. Nah, sekarang kan enggak loh. Sekarang seni untuk uang. Untuk pasar. Limbuan untuk pasar yang dipakai penonton pasar buduk. Limbuane ra ono. Makanya Limbuan rampung penonton rampung saiki. makanya wayang sekarang seolah-olah itu bukan menjadi tuntunan. Betul. Ning hanya sekedar menjadi tontonan. Tuntunannya sedikit. Tapi kalau dulu wayang itu benar-benar tuntunan. Dalang udah piulang, pituture aja tidak langsung. Banyak gambarannya iya masih digambar clear toh. Orang mloho gitu lah. Makanya orang dengar sebenarnya orang tua itu masih senang. Wayang itu memang benar-benar sejarahnya itu. Nah sekarang wayang wah ini udah wayang untuk pasar tadi. Saya penting pasarnya bagus lah itu. Iya, saking Pak Yadi nek saking napa? Kacamata Pak Slamet niku dados perangkat tahun pinten, Pak? 95. Oh, 95. Berarti niku posisine nggih sami napa ngisi kekosongan perangkat napa mengganti Pak Rejonarno yang sudah pensiun yang Kaur Pembangunan. Saat itu Kaur Pembangunan. Berarti memang napa mlebet ten perangkat memang langsung ten Kaur niku nggih, Kaur Pembangunan. Iya. Tahun pinten, Pak? 95. 95. Oke. Berarti napa nggih napa perubahan struktural pun wonten niku. Oh, pun wonten. Berarti pun napa struktural seperti baru. Nggih, pun baru. Kaur anu. Nggih, niki 9. Nek Pak Saryanto tahun pinten, Pak? Saya 2004. Perangkat yang paling istimewa. Oh iya. Pakai pilihan. Satu perangkat yang coblosan. Modal lurah. Pilihan. Iya, wilayah. Pilihan masyarakat langsung. Tadi satu. Dari Jadi lembaganya sudah itu BPD. aturannya kan. Oh, sudah BPD. Ya. Nah, saya dulu lembaganya LMD. LMD, kalau masyarakat desa. LKMD niku LMD ya. sama LKMD. Nggih, LKMD riyen. LMD menjadi BPD, LKMD sekarang masih tetap jadi apa itu? LPMD itu. LPMD sakniki. Oh, nggih. Itu bagian itu. Niku terkait dengan apa perangkat pada masa itu nih. Ya. Ini selanjutnya kan. Ini saking Pak Slamet riyen. Napa terkait dengan Desa Taskumbang. Iya. Nah, Desa Taskumbang secara umum niku mbok menawi saking Pak Slamet niku riyen niku nate diceritani entah saking bapak napa saking simbah napa saking sinten kemawon terkait dengan Desa Taskumbang nggih termasuk asal muasal
perjalanan Desa Taskumbang niku dari kacamata Pak Slamet kados napa? Sejarah wontene Desa Taskumbang nih. Kalau sejarah saya kurang begitu tahu. Cuma kata bapak saya kalau Desa Taskumbang besar itu dulu katanya 2 blengketan. Jadi blengketan itu apa ya? Waktu masih dulu itu jadi dua kelurahan dijadikan satu. Makanya sama kokosan kok jauh wilayah dan penduduknya itu cuma kata bapak kayak gitu. Kalau hubungannya yang namanya sejarah Taskumbang tidak begitu paham. Itu capek nyampe sekarang masih ada, Pak. Capek. Jadi Desa Pasiran ini. Desa Pasiran Taskumbang apa Pasiran ya kayak. Anune melu Prambanan. Lah ya, dadi itu nek sing nggone Mbah Somo itu kan dulu punya Demang. Lah itu katanya dulu sing kulone Mbah Rejo. Termasuk gen kula niku melu ning kidul Pasiran melu ten kokosan. Terus tahun berapa dijadikan satu di Taskumbang. Orang mengatakan bapak-bapak itu katanya rong blengketan kayak gitu. Kalau masalah sejarah kurang begitu tahu. Taskumbang sama Pasiran. Nah, berarti nek saking Pak Sarjuni mbok menawi. Ya, saya juga begitu pula. Ceritanya memang seperti itu ya. Desa Taskumbang besar memang blengketan ada 2 desa menjadi satu itu. Nah, namanya emang dulu itu lain. Saya sudah menjadi kepala desa. Dulu kan ada toh. Seperti mbah saya itu dulu menjadi bekal. Bekal. Nek Ululu itu namanya apa ya? Itu ada itu pokoknya. Kami itu dulu. Kami tua ya. Nek lurah itu Demang gitu. Lurah itu Demang, itu blengket terus wis itu aku sudah menjadi kepala desa sama Pak Bayan sama Pak Ululu itu blengketnya tadi itu. Nah sebelumnya kan Demang, Bekel sama kami. Nah, kami itu ngatur banyu kuwi. Bekel itu ya Pak Bayan itu Bekel. Nah, simbah saya emang Bekel. Berarti dhisik ra ndek sawah ki, Mbak? Punya. Oh, punya. Sing ra duwe sawah ki apa? Sing di kebon tok kuwi. Sing di kebon tok kuwi. Kuwi mung terserah bekalnya, karena bekal itu kuwasa saat itu. Nek disuwe karena punya sahih nyongko gawe. Iya. Nyongko gawe itu duwe sawah nek ombo ya kudu nandangi. Ning mergo bekal wong kuwasa ya pokil. Milih sawah malah sing ciut. Nek nek kebone ombo. Sing mboten nandangi ya to. Ayo. Nek kebon gak garek ngaku, nek sawah ndak ning hak kewajiban. Garape ora maneni nama kono. Nek Bekel kalih Demang niku kedudukane ya dhuwur Demang itu lurah to ya. Demang ki lurah. Itu lurah. Berarti Bekel niku bawaan Demang. Ya iya, seperti sekarang tempat Bayan itu tuh dari Kadus itu ya. Iya, berarti itu. Nek napa? Tahu saking Pak Sarjuni. Titeni aja, Pak. Kalau perkara yang besar luas-luas tuh mungkin dulu itu bekal. Berangkat. Ini bekal. Nah, luas perkara yang luas. Cerita nih. Sawahnya mendur ombo-ombo. Sawah gebendur kosongnya garapen. Kadang kan duwe. Tapi kemalesen ya duwe. Lah nek bisa nggawe ya. Lah ayo terlalu malas kuwi. Dulu yang duwe. Pokoke ora duwe sawah kok ya. Tapi semua itu walian kan saniki. Kok ana saiki sedemuk batas nyari bumi mah po. Yang satu orang. Sekilan aja untuk bermasalah loh. Nek dulu wah ya senyo ki patuno mleh. Nek riyen tiyang sepuh niku males ning kebone ombo. Nek sakniki males ra ndek apa-apa, Pak. HP Mas, HP. Anggere sing ngeloni HP kuwi wis niku nek saking napa kacamata Pak Sarjuni riyen terkait dengan dusun Grojogan niku napa dipun paringi tengker Grojogan mergi dusune sering becek ya saat itu. Tegal Pasiran Pak Slamet dereng begitu bisa mengulik nek Pak Saryanto niki senes desa Taskumbang tapi dusun Sorowijan. Sorowijan niku mbok menawi Pak Saryanto nek ajeng kula tangleti terkait dengan desa Taskumbang dereng begitu ini sing tuwa-tuwa terus dusun mawon terkait dulu mbok menawi wonten cerita saking tiyang sepuh napa simbah napa Sorowijan niku asale saka Mbah Sorowijo. Dadi sing cara carane sing manggon ning kono pisanan iki Mbah Sorowijo. Nggih. Aku makane terus dadi Sorowijan kuwi anak turune ya sing darah tengah kae, Mas. Sing darah tengah kae nggonku Mbah Widi, Paidi,
ngene lek Ngadiman karo ngene daerah milik Kutuk kae. Nah, kae sing asli Sorejan. Lah nek sing kulon kae Kebon Uge, ha iki sing ngrampungi. 2000 piro, Pak? 2002. 2000 ya iki ya. 2002 kae. Dhisik kulon omahku sing alur kae, dhisik kas desa. Pinggir lepen nggih. Kae dinggoni ngene bungkek kuwi barang. Ha nggih, sing alur Pak. Kaya tekan lor. Nika dinggoni warga, gane kas desa dinggoni warga dadi Pun suwe akhirnya terus iso dirampungke Pak ya. 2000 sekitar 2002 kuwi jaman lurahe Pak Martono ya. Martono. Nah, terus sing lor-lor kae sing darah nggonmu. Sing tas ngulon kae asline dhisik wong saka Karang asal mulane. Dadi saka Karang terus apa ya melu manggon ning kono. Terus nek sing kidul kae dhisik mung ya apa ya. Mbuh tinggal lunga asline wong endi radong kae ditinggal lunga terus dituku Mbah Sorjo kae. Singgir kidul. Nek sing asli ya sing tengah kae sing sekitar 4 betuas apa 5 betuas ya, sekitar 5 betuas. Sekitar betuas itu betuas itu wilayah Pekarangan masih asli satu bagian, Mas. Nah, jadi satu sih. Sekitar ada 1 2 3 4 5 sekitar 5 C zaman semono. Nah, 5 betuas kuwi sing asli Sorowijan. Jika balik riwayatnya Mbah Soro itu ya maksudnya riwayatnya Mbah Soro. Mungkin atas Gombang Pak yang riwayat apa atau nama dari sejarah apa? Mungkin ada yang tahu. Nek kula sak malite naming napa nggih? Naming mireng saking para pini sepuh nggih. Nggih niku ning sepintas mawon, sepintas niku nggih saking napa? Cikal bakale Mbah Getas. Oh, Mbah Getas niku sing nggadahi napa? Ingon-ingon nggih napa jenenge klangenane lah niku enten se Mas Tani Macan enten sik Mas Tani Asu. Nah niku ning asline Macan kuwi. Lah niku dadi Kombang. Nek kepastian iki dadi saking niku dipun paringi tenger Kombang. Nah terus saking niku digabung dados Tas Kombang niku. Niku sing kula mireng sing kaitane kalih Tas Kombang nggih niku saking para pini sepuh ngoten iki. Nek niki nek saking Pak Saryan to. Kenangan sing paling berkesan selama napa nggih jenengan dados tiyang Tas Kombang niku napa Pak? Apa ya kenangane yang paling yang paling kenangane sak aku sing paling mengena ya kuwi. Le pilihan dadi bayan. Le pilihan dadi bayan. Dicecek kene-kene kaya pilihan lurah kae. Dicoblos wong 620. Direbut wong papat ya, Pak ya? Wong papat. Oh iya, Mat Majan, Sorowijan loro Karang papat, Mas. Bowo Sehono wis kalih Sergi sapa? Sergi anu. Sarono iya. Nek Pak Sarjuni, Pak. Selami jenengan apa beraktivitas dan wonten Tas Kombang secara umum. Kenangan sing paling berkesan itu saya ya orang berkesan jadi perangkat langsung ke daerah saya melangkah keliru. Keliru karena saya belum tahu. Saya jadi ulu-ulu saat itu. Saya sudah tata bagus toh. Pokoknya siap nanti yang pelanggaran tetap kena hukuman. Ternyata saya malam hari ngontor sampai perayaan sana, yang saya tunggu orangnya tidak ada. Padahal wongnya ya eneng, ning saya keliru goleki. Saya rapatkan orangnya takut sama saya, bener-bener takut. Nyewa sawah saja karena tidak saya kasih air langsung digantikan dijual. Nah, saya menghakimi begitu, kok ya teman saya tidak mengingatkan, padahal saya keliru. Lengandane setelah selesai, Mas. Jane neng Pak. Iya ya, Pak. Wah, berarti kok ya, Pak ayo. Nggih, Mas. Wah, itu gitu. Wah, ya saya secara batin mohon maaf karena saya hakimi niku. Oh, betul. Karena saya nang perayaan, Mas. Perayaan usutan lho, Mas. Aku yang metu ke sing ngalok pada medeni lho, Bu. Munggah mundhun kali ya, Pak ya. Iya. Tesih urung diareng kak urung anune. Dereng enten jembatan. Urung jembatane. Ndang jembatane. Mudhun wae saya munggah mudhun. Iya, kutu jembatane. Ngeri. Aku. Lewat
kikis ngeri. Munggah mudhun. Iya. Dalan maling. Hakim itu saya ingat betul selama ini. Wah, saya gedusan sama orang ini Bapak. Ning wis kadung. Lah ngandane pun rampung kok. Ya saya waktu menghakimi itu dipenggak, saya nyadari, wah berarti aku kleru. Dadi kula prayane kok ngene kula bendungane. Ternyata prayane dengan parone le Joko. Nah, lah terus bendungan saya budaya dadali toh. Nah, karena kan separuh untuk Tas Kumbang, separuh untuk Solo Diran. Orang Solo Diran mabuk. Munggah sing tunggu banyu dimarahi ya ngono. Dari wong Diran. Ya. Nasibe lak aja koso teni wae. Wong ora salah dikeliru mek agak saya toh. Wah, ini saya dosa ya. Iya. Yang penting pun nyuwun pangapunten kan. Oh iya. Mbak aku arek ngono iso wah kayak mah ya pun enggak apa. Itu keliru bener. Kuwi ngesan. Kemudian saya kerja itu juga ngalami pahit, Mas. Ngontrol banyu saka prayan mau balik no kikis saya enggak bisa, Mas. Pas bawa. Neng jaratan Mojopahitan nge. Oh. Lor Dendeng itu loh. Lor Dendeng. Saya mlaku matune saka kulon ngetan to. Ketuk prayan balik arep metu dalan aspal saya nggak bisa sampai. Mau padang bulan mau ngalor ngidul jaratan tuh. Mau kowe lewat kene iki lho, Pak. Kok kirane dalane, padahal saya berdua loh, Pak. Sama Bapak Pak Suradi itu. Nek bisa saya cerita, saya enggak jam 2 malam. Akhirnya apa saya mencari jalan enggak tahu yang saya tahu lah. Gua poki ke kono kuwi lho. Dalane gua apa? Blasak-blasak aja. Tanduran tak biasanya baget pedot sebenarnya kita lagi ke tok. Itu jam 2 malam itu. Masa kita jaga belajar ini. Oh, mari wah. Nah, masa saat itu gitu. Saya juga nakal kan. Ini cerita wong bae kelakon semuanya sebut-sebutan kabeh. Tunggu banyu orangnya turu saya ambil baterai loh. Modal iki. Nyalain nek kuwi. Modal. Lah kok turu banyu kok turu? Ora metan. Turu ngene ya baterai ngono tak cukur arti to. Ora sak pacule. Ora. Turu ngene. Itu turu yang pucung saat itu. Jagane ning kutu kudune le turu yang pucung. Lah udah nyengkrung penak to ngebrake ning brak itu. Nah terus saya bablas ngalor. Nek mung nek bengi ra bakal ketitik. Wah, sapa sing ngalok aku ngono. Kita rapatkan kok ya ora nek alok berarti jenengan turu. Nah itu gitu. Ya benar. Aduh, Pak Slamet kenangan napa selami gesang wonten Tas Kumbang niku sing paling berkesan apa, Pak? Saya yang paling berkesan gini, Mas. Mau daftar perangkat awalnya itu sebelumnya bukan kemauan saya. Karena apa? Waktu itu kan termasuk apa yang dikatakan Pak Sarjuni masa peralihan. Jadi kita masih muda kayak suruh ngurusi banyu. Pak Among Tani kan sini jadi Pak Kadus yang ngurus banyu, Pak Among Tani saya menggantikan. Jadi saya membayangkan saja waktu itu sudah yang terkesan itu waktu tahun itu kan mantrinya Pak Jaya Dalimin yang membuat besar dan saya menjadi punya keberanian. Itu Pak Mantri bilang gini, kowe cah cilik dituwake, sing penting kowe dituwake iki lemu ngedum nggawe aturan jejeg karo adil. Wong kowe ra ndek pamrih kok. Lah nek kowe mamrihke nggone sedulurmu tanggamu, kowe kalah diwaneni. Lah bener waktu itu memang dalam apa perkumpulan banyu itu tak coba setiap ada orang yang bahasanya bengok mengwaton tetap tak sampar, Mas. Maaf Pak, bahasane saya anak muda sekarang pikiran saya tak jadi tua. Kalau bapak kayak gitu aku kembali muda bisa kok itu. Nah sedikit-sedikit orang mikir, orang mikir terus sedikit banyak gimana caranya supaya saya bisa dekat sama orang-orang yang kayak gitu. Nah, kita modal ya maaf. Biasanya saya cuma beli rokok 1 bungkus, 2 bungkus, kita datangnya lebih awal. Nah, biasanya kan orang yang bengak-bengok itu deket udut lah. Setelah itu akhirnya malah kita jadi akrab, jadi teman semua. Jadi orang itu mau bicara apa sudah rasanya risih karena sudah akrab. Kalau belum haknya dia mendapat, nah itu setelah itu saya baru merasakan jadi perangkat yang bisa merasakan oh ya jadi perangkat lah itu. Sebelum itu bener Mas. Karena apa? Seperti yang diutarakan Pak Sarjuni.
24 jam. Kalau jam 1, jam 2 didodok itu bukan hati senang, itu mesti masalah. Mesti masalah. Lain sama Pak Mukri didodok subuh. Itu pasti orang mau kawin, itu mesti senang nek. Waktu itu yang ngurusin banyu itu belum ada sumur pantai, tetap dari sungai semua. Jadi kenangannya yaitu sebelum kita sedikit mendewasakan diri dengan didukung sama Pak Mantri, engko nek petani ini sing neko-neko kowe bener, aku ning mburimu terus lah. Itu menjadikan modal saya bikin hati kita besar untuk melangkah. Itu Pak. Mas. Nah, niku pengalaman iki. Tapi secara detail motivasinya no, Pak. Maksudnya motivasi jenengan daftar perangkat itu ada motivasinya mboten? Sementara waktu selama 1 tahun itu belum ada. Belum ada karena apa? Saya cuma ngikut orang tua. Karena apa? Orang tua merasa bangga kalau anaknya jadi perangkat waktu itu. Kan teman-teman ada Pak Bayan, Pak Cardi dan lainnya kan orang tua itu kalau anaknya jadi perangkat kayak misalnya sekarang jadi polisi, jadi tentara itu. Kalau cuma punya usaha sukses nggak bangga, walaupun punya duit banyak, tapi kalau anaknya jadi guru, perangkat, tentara, polisi, wong tua kan kayak gitu kemauannya. Nek Pak Sarjuni Pak, motivasi awal riyen niku saking pribadi Pak Sarjuni napa tiyang sepuh napa masyarakat? Nah, saya daftar waktu itu ya dari pribadi saya. Masalah motivasi saya ingin jadi apa saya belum tahu. Nggak ada lah. Pokoknya saya sekolah itu kok ada kosongan pengisian perangkat. Yuk piye do daftar, coba yuk. Doh tidak mau, saya mencoba daftar aja lah. Ya ternyata saya juga bisa berhasil. Jadi ijazah saya gunakan ya pertama kali itu ya itu sampai sekarang cuma diam, tidak saya coba kemana-mana. Berarti kanggo. Berarti ijazahnya cetha kan. Fresh graduate kalau bahasa sekarang. Nah, Pak Saryanto. Rampung. Kalau saya itu motivasinya dulu kan saya tunggalnya 5. Nah itu kan semua udah pada merantau toh. Nah, orang tua kan nggak ada yang nemeni di rumah. Nah, akhirnya sama kakak Mas Mul itu, yus kowe ngomong wong tua neng omah. Yo, asun kok nggon ragat tak ewangi ngoten. Wis akhirnya daftar, terus aku iso kepilih. Ya kuwi motivasine mulai Mas pengen ngomong wong tua, tunggal itu lunga kabeh. Terus dari awal gitu. Terus apa ya? Gambaran nanti gimana wis ora dipikir. Sama, saya enggak tahu. Sampai itu saat itu orang tua enggak mengarahkan kok. Kowe daftar kene sekolah ini enggak pernah ada masalah. Saya sekolah ya semau saya. Saya cuma menjalani takdir aja lah. Kalau nggak jatuh terus, saya tuh sekolahnya pertama udah masuk SMP negeri kok. Pindah nang PGA swasta, saya barep kok piye. Ora sida dadi filial. Muhammadiyah. Oh, itulah cilaka tuh saya. Padahal balik saya dari guru SMP ya tidak mengarahkan saya. Wah nang kono wae. Saya sama Pak Mulyadi masuk SMP negeri dan dulu. Masuk 5 Manis Senggo. Masuk 2 minggu itu bayar Rp50. Saya pernah itu. Neng terpengaruh sama Bu Siti, Bu Parti Jawa itu loh. Oh, Bu Siti Gambrengan. Guru agamanya Bu Siti, Pak Parjo sama Pak Sulaiman kan sana. Bu Siti itu ibunya Marzuki Muhammad. Iya. Saya pindah ke sana itu. Ini nggak apa-apa itu. Dari sekolah saya tuh mengikuti nasib aja lah. Orang tua nggak ada yang mengarahkan yang di. Saya daftar ya orang yang mengajak saya, kue daftar kono leo ya orang ini. Saya rasa sekolah ya pernah. Tak kira nek kayak Pak Saryanto iki mergo gagal. Enggak, bareng kaya potong rambut, Pak. Sebenarnya aku mau niki yo anu Mas, merantau ceritane. Waktu kuwi aku merantau bar kok Bekasi gagal mulai terakhir merantau meneh neng Serang. Nah, kuwi sekitar 2002 sampai 2004. Terus kita berlima berunding, ya kowe sik nang omah nunggu wong tua. Nah, akhirnya saya pulang. Bulan 2 pulang
bulan 4 pulang, bulan 6 coblosan daftar itu. Kayak aturan Cuman setar 2 bulan. pertama keluar dan terakhir nih ya. Pertama dan terakhir. Ya, nggih, niku pertama dan terakhir karena Jadi, selanjutnya niku pun tes ya. Ada BPD mau perangkat kadus dipilih ya. Katanya kalau KUR itu pilihannya BPD. Pilihannya BPD. Tapi kalau kadus pilihan langsung rakyat. Tuh, peraturan berjalan itu ya udah berikutnya wis tidak. Nah, ada peraturan itu. Dan ini apa? Pak Slamet. Ya. Harapan Pak Slamet sebagai perangkat desa dan juga sebagai warga masyarakat Taskumbang. Kedepannya harapan untuk Taskumbang dan generasi muda niku pripun, Pak? Harapannya apa? Ya sementara untuk harapan Taskumbang kedepannya kita harus dalam segala hal itu harus lebih daripada desa yang ada di sekitar kita. Ya. Termasuk mungkin tata pengelolaan di desa, di kampung, Ya. termasuk pemudanya, bagaimana cara menggerakkan supaya kita, karena termasuk desa Taskumbang kata orang desa yang paling kaya. Jadi kalau kita tertinggal sama yang lainnya itu kayaknya nanti orang pemerintahan dikiranya kurang memperhatikan sama warga masyarakat. Kedepannya itu. Jadi untuk segala hal paling tidak kita bisa, setelah kita bisa harus lebih. Nah, saking Pak Sarjuni, Pak, harapan untuk desa Taskumbang dan untuk generasi milenial dan mungkin generasi Z saat ini itu pripun? Kalau untuk Taskumbang ya kalau bisa negaranya desanya lebih maju. Dalam arti ya maju segalanya. Pembangunannya, pendidikannya, taraf kemampuannya warganya, kesadaran warganya. Itu harus dibikin semua sinergi maju semuanya. Dalam arti kalau ekonominya maju ya harus kita pikirkan bagaimana supaya petani bisa maju. Mestinya sarana pengairannya harus kita bina. Supaya masyarakat penduduknya maju pinter ya pendidikannya ya kita fasilitasi. Dari kecil sudah ada TPA. Nah, pendidikannya sekolah diarahkan. Supaya minimal penduduk ini ya sarjananya ya harus iso paling ora 10% atau 20% ini sarjana. Jadi nanti akan maju pola pikirnya. Tapi kemajuan kepinterannya harus diimbangi dengan kesadaran, sadar diri. Jangan hanya menunjukkan kepandiannya pinter ngeritik. Di depan nggak bisa nih ngeritik pinter. Itu harus sadar diri. Kalau sudah demokrasi musrah mufakat ya kalau kita kalah menyadarilah. Itu kita sepakat. Ya harus mau menerima. Di samping itu pula orang yang terpilih sekalipun tidak dukung ya harus direngkuh semuanya supaya tidak terjadi perpecahan penduduk, perpecahan demokrasi gitu. Jangan tergaris-garis. Nah, itu sih tetap nanti akan maju, Taskumbang tetap bersatu. Tapi kalau pilihannya kayak orang dukung aku bener milih kayak aku mau lah itu lain lagi, nggak akan bisa berjalan itu di saya. Nah, cuma mencari celah buruknya. Itu gitu. So, ya oposisi boleh-boleh aja. Nih sepanjang kritikannya itu membangun dan memberikan solusi. Orang kritikan menyalahkan. Ya kritikan dia membangun, bisa kasih solusi, ya itu bagus lah. Nah, sadarnya, pinternya, nah itu harapan saya harusnya sebegitu itu. Jangan seperti dulu pendidikannya saat Taskumbang sarjana belum ada ya. Nah, sekarang kan ada. Sekarang Taskumbang sudah ada simbolnya bebas buta huruf. Berarti sekolah semuanya toh. B3B ya. B3B sana. Iya, biar sekolah semuanya. Pendidikan maju kan sama saja. Ya harus lebih maju lah. Ya, saudara semuanya. Itu saya gitu. Majunya bersama-sama ya pendidikannya, ekonominya, ya kerukunannya, persatuannya lah itu harus maju semua. Sinergi lah. Tapi baik kita bersama. Orang baik karena aku. Baik bersama. Gitulah. Nah, saya Pak Saryanto. Kalau harapan saya ke depannya cuma nambah sing pun sepuh-sepuh. Ini kayak ke depannya Taskumbang lebih maju, lebih kompak. Nanti untuk yang muda-muda mumpung ini ada kesempatan, ada lowongan, monggo daftar. Ini ada 2 lowongan ya Pak ya. Ada 2 lowongan, ini Sekdes sama Kadus. Monggo yang muda-muda untuk daftar untuk memajukan
Desa Taskumbang. Menarik. Nanti harapan saya ke depannya Desa Taskumbang bisa mengikuti perkembangan apa ya? Perkembangan zaman. Sekarang kan laporannya dituntut yang apa ya? Digital nih. Online, digital, akuntabel, padahal tidak bisa yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu kan dulu apa laporan itu cuman segini paling 1 tahun ya Pak. Sekarang segini ditumpuk. Setahun semeter bisa. Kalau laporan kalau seluruhnya bawa angkot LPG. LPG lumbung itu segini loh. Itu cuma lumbung. Bener-bener bisa transparan ke depannya. Matur suwun. Matur nuwun dhateng bapak-bapak narasumber ingkang sampun kathah bercerita kaitan pun dengan Desa Taskumbang, dengan dusun dari bapak-bapak perangkat. Pak Bowo, ngapun saya mau nanya kan. Nggak terlalu penting sih, coba. Apa namanya? Saya kan dari tadi Pak Sarjuni udah punya cerita-cerita yang semi mistis dulu. Yang sampai ke Blasung, segala macam. Ini dari bapak-bapak bertiga nih. Ada nggak sih pengalaman yang apa ya, pengalaman yang kalau anak generasi Z sekarang bilang pengalaman supranatural, pengalaman mistik selama ada di Taskumbang yang paling diinget dari Pak di desa, di desa sini ada, Mas? Di desa sini atau di seluruh Taskumbang? Di desa sini itu dialami. Saya menjadi perangkat mungkin baru sekitar 3 tahunan. Kalau biasa maaf, kalau di rumah ada suara tekek itu kan bingung. Sok mau dibunuh, mau dilempar. Kebetulan saya datang pertama kali, belum ada teman-teman, ada suara tekek di Taskumbang. Setelah tak buka, dulu kan ada papan nama banyak untuk PKK dan lainnya itu pakai triplek. Tak lihati tekeknya segini, Mas. Di Taskumbang sini di Balai Desa. Nah setelah itu, sama-sama kamu duluan yang sini, saya nggak ganggu. Itu yang pertama, mistik di Taskumbang. Terus yang kedua sudah sama Pak Surip. Di belakang meja saya itu kan ada kayak piala-piala itu. Di situ ada ulo kuning sekian. Ngelaper di atas piala itu. Pak Surip datang, tapi duluan saya terus Pak Surip itu ngambil sulak mau dibunuh. Pak jangan Pak, biarin aku. Jenengan nang manut kula, mengke wong ten mriki nyuwun ngapunten. Wong niku mboten ganggu. Kula jenengan. Setelah itu kita baru bicara sama Pak Surip, tidak tahu sudah tidak ada. Udah nggak ada. Itu yang di situ. Terus yang ketiga Pak sama Mas Bowo. Waktu Pak Lurah jadi yang pertama. Waktu Pak Lurah jadi baru awalan. Itu kan harus menyelesaikan minum. Wah, LPG banyak sekali. Kamu batir iki. Saya di kamar mandi habis subuh ya Mas Bowo. Mau buang air besar, belum selesai pintu itu diketok-ketok. Padahal terus saya kan cepet-cepet terus tak sopo aja. Burung didoramu tidak ada yang di situ. Kadang sampai saat ini Mas, kalau malam sendiri saya di sini, kalau saya mau kencing di kamar mandi itu nggak tak tutup pintu, tak buka, tak injek sini sampai sama kencing, karena saya takut kalau itu ditutup terjadi ya itu kalau dibuat. Jadi misalnya pas lembur atau pas rapat itu kalau saya ke kamar mandi, wong di depannya kan musola, pintu pas dibuka itu terus pintunya tak injek sini saya baru kencing. itu kalau di Taskumbang. Tapi selama saya jadi perangkat termasuk hal itu, tapi saya punya keyakinan lain. Itu sudah duluan, saya yang nggak ganggu ya sudah. Saya cuma gitu. Oke, Pak. Oh, menarik. Bener Manek sing ini suaranya kayak anjing baung itu. Oh. Keras sekali.
Nah, Pak Sarjini ya, Pak Sarjini. Saya untuk mistik di sini nggak ada apa-apa itu saya. Biasa saja saya. Ya main geblasuk ten pelayan yo. Ya cuma kuwi. Saya tidak sendiri ini kuwi berdua. Muter aja di situ, Pak. Lepas itu ngalor ngidul itu kok dalane mau kok iki kok ora dalane. Akhirnya bikin jalan sendiri tadi. Biasa. Nah, sini nggak ada. Saya biasa. Mungkin. Kalau saya itu waktu pas coblosan, malam coblosan sama Pak jadinya Pak Aris itu. Piketan. Malam piketan di sini. Piketan panitia. Sama Pak Slamet. Iya, heeh, kelingan gitu. Ini apa? Ada orang nangis. Sekitar jam 4 ya. Itu ada setengah 4. Perempuan nangis. Itu di sebelah selatan musola. Kira di musola itu. Situ bangun saya aku beranikan bangun. diri tak lihat kok nggak ada orang, nggak ada. Sampai saya muter musola itu kok nggak ada orang. Ternyata yang tidur di situ itu Pak Man. Pak Man itu badannya koyo dian itu. Koyo ketakutan apa gimana, tapi posisi tidur. Reperpannya. Ya kayak tindian ngigo apa-apalah, tapi ngigonya cuman gini. Waktu itu yang suaranya perempuan ya Pak ya? Perempuan nangis gitu. Saya nekat keluar. Mas Aryanto tidur kursi sini, aku bawah. Mas, kayak apa Mas? Bareng metu. Nah, kok ora pernah ya? Bener-bener kuwi genah krungu Pak, nangis. Makom mulai dhuwur, Pak. Padahal saya juga cerita nih, memang di sini dikasih bangsaan seperti itu yang ngasih Pak Haji Tamis itu memang mengasih di sini ada. Ning saya kok ya tidak diganggu nek saya loh. Enggak pernah. Sama itu satu lagi kalau memang dikasih gini. Malam coblosan Mas. Di sini malam coblosan enggak berani. Di sini apa? Pak Muji. Mbah Kumbang. Nggih. Mbah Kumbang apa ya? Kumbangnya itu pasti keluar Mas. Di daerah Tas Kumbang gitu ya. Nah, di daerah Tas Kumbang itu pasti keluar. Entah di perapatan, entah di mana. Ada yang ngelihat waktu malam coblosan pokoknya itu pasti keluar kayak macan hitam tapi nggak gede banget cuman segede anjing lah segede anjing itu di daerah RT 15-an biasanya tenan Pak ten perapatan langgar nek mboten ten perapatan langgar ya ten pojok dusun iki nek mboten ten sanding jaratan tengah RT 13 niku biasane. Itu mistisnya Nambah Mas sama sedikit. Saya dulu sebelum jadi berangkat kan sudah main bako. Saya kan temannya akrab sama Pak Bowo kan gini. Jadi kalau ke tempatnya Pak Bowo itu mungkin siang mungkin malam. Di situ juga Mas pertigaan itu ada orang cewek, kelihatannya cewek mungkin kalinya milih kirain apa ya baru nunggu anaknya karena rambutnya kan panjang. Setelah tak tengok itu catat tadi saya habis jam 12 lewat sini nggak berani kan sana. Kalau saya ngantar Pak Mardio paling nyampe sini. Kalau nyampe di rumah saya lewatnya malah sebelah Pak Martono Pak Marmo gudang itu jaraan ke sini yang sempet itu, tapi karena nggak apa-apa ya biasa itu. Betul habis 12 malam nggak berani lewat sini. Pojok pertigaan ini loh. Ya mungkin semuanya nek wis tahu itu kan jadi ya agak sedikit. Ya memang seperti itu Bang. Ketika saya masih kecil itu kan dulu kalau malam juga sering main di sekitaran Balai Desa. Dan di sumur itu kan dulu masih sumur kerek timbo itu. Itu terus pada waktu itu pun diganti ngangge sanyo nih Pak. Pun ganti ngangge sanyo. Cuman kereknya itu udah dicopot tinggal apa? Rodanya aja. Kita pas mainan di lapangan belakang Balai Desa niku tiba-tiba niku kaya napa wonten timbo. Itu jatuh dari atas dan berisi air mau belum itu padahal udah nggak ada airnya kereknya udah nggak ada juga. Itu juga sering karena memang saemut kula ya Pak Rien kan napa ngajeng Balai Desa niki wit beringin ageng.
Terus sepanjang jalan ini kan apa? Wet-wet mauni napa niku kan dugi kok kan edung eyup gitu. Jadi sing masih perbawaan sing ringin ambur di sini kae. Waktu kae serat. Nggih. Ada. Itu kahana terus pinggir-pinggir niki nggih pohon apa? Cemara cemara niku tesem. Apa namanya, kenapa saya penasaran dengan cerita-cerita yang seperti itu. Artinya seperti ini, kalau misalkan di wilayah sejarah kadangkala leluhur itu, para leluhur kita ini menurut literasi yang saya baca, menurut leluhur kita itu itu dikasih simbol-simbol, dikasih tanda-tanda. Jadi kayak ada apa ya, ada kenapa di sini dibuat singup, kayak dibuat angker kayak gitu. Itu biasanya daerah-daerah yang memang disakralkan atau apa kayak gitu. Kenapa saya jadi pengen tahu itu? Karena nantinya kita akan lihat juga Tas Kombang dari sisi kebudayaan. Artinya gini kan, ada perpaduan yang unik menurut saya di Tas Kombang antara apa namanya, ajaran Islam, antara ajaran Islam dengan wilayah Jawa yang demikian luasnya. Itu menurut saya kan jadi apa ya, jadi sesuatu yang unik. Jarang loh, kayak misalkan di Bali aja, Hindu ya Hindu aja. Nah, apa namanya, kebudayaannya ya Bali ya Hindu. Tapi kalau di Tas Kombang jadi apa ya, jadi dia punya keunikan sendiri, di mana Islamnya kuat, pengajiannya ya banyak, tapi wilayah-wilayah kejawaannya itu nggak hilang kayak gitu. Masih. Nah, itu yang menarik bagi saya. Akhirnya saya tanyakan itu, Pak Bo. Mungkin satu lagi, Bang. Ini terkait dengan Mbok menawi Bapak perangkat menika ngertos. Kula sing tesih penasaran niku kan 4 tanda tugu heksagonal. Ten Kidul Ngrasak, ten perapatan riki, terus ten Kilen Dawung kalih ten Grojogan. Mbok menawi wonten sik ngertos tanda niku terkait kalih napa kaitanipun, tanda napa niku tanda batas wilayah napa memang ada napa filosofi batas yang lain ngoten tidak ngertos mboten Pak? Itu saya belum tahu, saya tahu sudah ada itu. Sudah ada. Cuman itu ya karena letaknya ada di pertigaan, di perempatan, itu hanya menunjukkan tempat penunjuk arah aja. Dulu memang ada penunjuk arahnya. Di atas ada penunjuk arah, kalau ke utara kemana, ke timur kemana, ke selatan kemana itu ada. Oh, ada di atas itu. Iya, ada di atasnya itu. Apa ya? Markaja. Nah, seperti petunjuk arah itu loh. Petunjuk arah. Niku saretas kula nggih pun masa-masa rodok modern niki. Lah sak dereng-derenge kadosnya nggih dereng enten. Oh, awalnya. Nggih, awalnya tidak. Dari awal sudah ada itu. Memang pernah hilang terus diperbarui lagi cuman gitu. Oh, dulu pernah rusak. Ada, iya. Aku tapi memang ada. Oh, ke utara ke Tas Kombang, ke Manis Renggo, ke mana itu ada. Ke selatan ke Kukusan, ke Prambanan. Pelangnya itu ada itu. Nah, saya bikinnya tempatnya itu. Karena kan saya ini kan unik sendiri. Iya. Di Semanis Renggo tidak ada. Nggak ada. Cuma ada di Tas Kombang. Iya, tugunya segi 5 ya. Iya, segi 5. Saya melihatnya gini. Akhirnya karena saya ini suka baca, terus suka ngobrol juga sama dulu ada sempat akrab sama di Bukisan ya, Pak almarhum Pak Mbah Darno. Beliau orang BPJB, pensiunan kepala BPJB, kepala Badan Pelestarian Cagar Budaya. Nah, sampai situ saya penasaran ngelihat tugu heksagon itu, karena yang ada di literasi, kalau misalkan wilayah kerajaan kita nggak pernah ada kayak gitu, karena kalau kerajaan kita masih megah-megah, gagah-gagah. Itu saya dapetin malah dari literasi Jepang. Nah, tapi kan ini apa ya, jadi hal yang menarik untuk dikorek, karena ya di seluruh wilayah, mungkin Klaten nggak ada, cuma ada di Tas Kombang, dan itu cuma 4. Nah, itu yang jadi menarik. Tapi waktu Pak Sarjuni masih kecil juga udah ada. Iya, udah ada itu. Nah, wilayah Tas Kombang riyen, Pak. Sakderengipun dados kelurahan Tas Kombang itu
riyen nggih. Berarti nami terpecah-pecah nami dusun niku. Wonten dusun Taskombang, wonten dusun Cageran, ngoten. Oh iya, ini pun enten itu. Nah, terdiri dari beberapa dukuh itu udah ada Taskombang itu. Terus wilayahnya ya sik wonten sakniki napa tesih? Ya sing wonten sakniki niki. Oh, memang Sakniki niki ya ketambahan kaya iki mau mana Taskombang kan ada blengketan toh. Ya itu ketambahan itu tadi. Taskombang yang dulu itu tidak segini luasnya. Nah, seperti tempat saya itu mungkin dulu Prambanan blengketnya mau Taskombang itu, kelurahan Pasiran kan itu. Pasiran ya. Itu dulu gitu. berarti riyen nonton kelurahan Pasiran riyen. Nggone bakso mau kulone Jemini. Dadi kira ketuk dek ngidul ngebak nganti ketuk dalan termasuk sik dinggoni gun. Nggih. Barjo kae kan dek wong siji. Oh, iya. Lurah jadi satu. Nggon lurah ya Pak ya? Ya ya. Mbah Lurah. Pasiran. Terus niku perubahan apa? Blengketan didadoske setunggal niku tahun pinten niku? Wah itu nggak tahu, itu masih lurah pertama wes dari blengket gitu kok. Saya tahu Pak Parto Wiyani udah blengket gini ya. Oh sudah jadi satu dengan sudah besar ya. Ya, Taskombang sudah besar. Nah, mungkin adanya kelurahannya blengket, nek dulu Demang, nah, mungkin dari kelurahan itu baru blengketnya. Itu. Nah, seperti riwayat Embung itu katakan tinggalan Belanda itu katanya. Tinggalan Belanda, heeh. Tinggalan Belanda. Bak niku. Iya, Embung itu lah Belanda, mata airnya dari sini. Mungkin yang rentetane Sebenarnya orang dulu udah pandai, pinter. Betul, Pak. Daripada sekarang jadi gon akan pandai dulu. Betul, Cuman alatnya dulu itu manual bener. Ya. Karena itu manual itu diperhitungkan betul-betul. Iya, gali dalam itu mencari sumber lanjut. Ada seketnya, wo sumbernya dari sana, sana. Dalam. Masa sekarang rehab pakai bego ora nih ya. Kula nggih nate mireng cerios saking para pini sepuh riyen niku titik sumber air niku nggih mboten naming nika, mboten naming Kamuran. Ke utara. Ada beberapa tempat, memang ada beberapa gambarnya tempat. ada. Dan memang kebetulan sing napa paling besar niku itu, jadi yang lain terus ditutup. Dulu diatur, saya masih menjabat dulu pertama aku masih diatur, ini masih ada teteknya sini. Ada teteknya bawah itu. Ya teteknya juga masih ada teteknya. Bisa. Sana juga ada teteknya. Jadi dulu itu pembagian itu masuk ke embung itu satu hari, satu malam itu masuk ke embung sana. Nanti sini mati, sana mati, semua masuk ke sana. Jadi itu kan itu karena saluran ya, bawah tanah. Ya. Saluran bawah tanah sing apa jenenge riul ya Pak ya? Riul ya. Lengarane Lengarane wong tua-tua ki riul. Sing lor-lor cikara cilik-cilik riul. Dipendem sepanjang ngebak nyampe Krajan ngono. Terus ngisor balik ya neng ngetan ngono tekan kono kae neng. Dipendem ngisor 30-an. Itu tinggalan 30 nek sing tinggalan ngalor sekitar ngalane air ngebak itu ngalir terus ya untuk lungguh sana sampai dalam itu bisa untuk pengairan wilayah selatan sana. Zaman dhisik dienggo ning ngendi Pak Joho apa daerah Joho sing ngendine ya kuwi nek tekan Joho Pak nek ngebak kuwi kan ndek ben jaman londo nggo ngairi mbako daerah kok ya sekolah itu ketemu dalam ketemu dalam kabeh berarti bener Pak literasi itu tembakau aja iya dari dulu memang tembakau khas Prambanan itu ya mungkin wilayah sini karena ada salah satu literasi yang salah satu artikel yang saya baca dan itu tidak terbit di Indonesia, di Belanda malah terbitnya, bahwa tembakau paling baik, varian tembakau paling baik adalah tembakau Bligon di daerah Prambanan ke sini apa namanya ke timur ke timur ke utara pokoknya ke sini ke arah Taskombang sini. Paling anu Mas, aromanya paling khas ya Pak ya. Nah, sing Taskombang itu paling khas. Nanti misal ke utara sampai Jalan Manis Renggok, udah lain lagi ke Prambanan ke sana udah aromanya udah lain. Nah, itu dia terus nanti Klewer Manis Renggok ke utara udah lain lagi Pak. Yang paling khas sini. Depan Purbakala itu walaupun dekat itu sudah nggak ada apa-apanya depan Purbakala belak apa itu loh walaupun tanahnya sudah beda itu karakter tanah dan lain-lain kan emang benar-benar mempengaruhi. Menarik Taskombang kalau diceritain nggak habis, apalagi sama bapak-bapak perangkat ya diceritain 7 hari 7 malam nggak selesai kontennya. Berarti pun kata yang sampun kathah ingkang dipun triosaken bapak-bapak narasumber niki dados napa literasi dados pelajaran buat rekan-rekan pemuda
nanti kedepannya untuk membangun desa Taskembang itu seperti apa itu buat pijakan. Dan matur nuwun sangat dumateng bapak-bapak perangkat sampun ngelonggaraken wekdal wonten balai desa ngobrol kalih rencang-rencang menika Bang ingkang saged kula aturaken. Mungkin saking Bang Abi wonten sedikit kesimpulan sumangga. Saya teringat kalimatnya Bung Karno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang benar-benar menghargai kebudayaannya. Anak muda akan jadi hebat ketika dia mampu mendengarkan para pini sepuhnya. Itu Bung Karno pernah bilang seperti itu. Dan hari ini kita kita belajar bersama dari dari Pak Sarjuni, dari Pak Slamet, dari Pak Saryanta bahwa memang Desa Taskembang ini luar biasa. Harapannya adalah sama seperti harapan bapak-bapak Desa Taskembang akan jadi lebih maju. Oleh karena itu kita kita mencoba sebagai generasi Z yang kalau disuruh bertani udah nggak bisa. Bertani sosial media sekarang. Artinya lewat pembicaraan kita malam ini kita memberitahu kepada dunia luar, karena memang ini akan dipublish kan, kepada dunia luar bahwa ada desa di pojok Solo, di pojok Jogja yang memang punya potensi dan sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Segitu, sekali lagi terima kasih Pak Sarjuni, Pak Slamet, Pak Saryanta, terima kasih Pak Bowo. Ini menarik sekali obrolan malam ini. Bakal jadi bakal jadi pengetahuan bagi teman-teman muda bahwa yuk dengerin orang tua itu keren loh. Itu dulu dari kita. Terima kasih. Sampai jumpa pada percakapan-percakapan di Taskembang yo ngene iki, takoyeki. Salam budaya, sedulur desa.